Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada hadis nomor 4 dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawi yang dita'liq oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-hadithur rabi', hadis yang nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Abu Abdurrahman. Nama beliau sendiri adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Beliau adalah as-sadiq dan al-masduq. Ya. Qala, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, sesungguhnya ya, salah seorang di antara kalian ini, maksudnya kita semuanya, dikumpulkan di dalam perut ibu kalian, penciptaannya, selama 40 hari pertama. 40 hari pertama berupa nutfah. Ya. Nutfah itu adalah setetes mani. Ya, setetes mani. Maka thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah air mani berubah menjadi setetes darah, alaqah, selama 40 hari juga. Selama 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Maka kemudian berubah lagi fasenya, fase selanjutnya selama 40 hari ketiga berupa mudghah atau segumpal daging. Ya. Jadi ada 3 fase, masing-masing masanya 40 hari. Masa nutfah, masa alaqah dan masa mudghah. 40 kali 3 berarti 140 hari. Setelah 140 hari berarti sama dengan 4 bulan. Nah, fa wallahi maka kemudian thumma yursalu ilaihi al-malaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat fayanfukhu fihi ar-ruh, yang meniupkan ruh di dalam janin tersebut, dan ditetapkan 4 perkara atas ruh tersebut. Apa saja? Yang pertama rizkinya, ya. Kemudian yang kedua ajalnya. Yang ketiga amalnya. Yang keempat keselamatan atau kecelakaan atasnya, ya, di akhir hidupnya. Maka Rasulullah SAW bersumpah, fa wallahillazi la ilaha illa ghairuh, maka demi zat yang tidak ada sesembahan selainnya, sesungguhnya salah satu di antara kita, di antara kalian, maksudnya kita termasuk, itu beramal dengan amalan-amalan penduduk surga selama hidupnya.
Apa saja amalan penduduk surga? Ada sholat, ya, ada zakat, qiyamul lail, sedekah, apalagi banyak amalan-amalan penduduk surga. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, yang mana antara dia dengan surga, ya, itu tidak ada jarak kecuali sejengkal. Maka kemudian fayasbiqu alaihil kitab, ya, maka kemudian ketetapan atasnya berjalan. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, maka dia yang selama hidupnya beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, mau sampai di finish dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka kemudian fayadkhuluha, dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan ada salah seorang di antara kalian juga yang beramal dengan amalan penduduk neraka, ya, selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka, maka kemudian sehingga sampai antara dia dan surga tidak ada jarak kecuali sejengkal. Maka kemudian fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului atasnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, ya, amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka kemudian dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang seakan-akan kontradiktif, ya. Yang pertama, dia selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kemudian di akhir hidup dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia masuk neraka, ya. Yang kedua, ada orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, sehingga sampai ketika ajal datang padanya, sampai ajal mau datang padanya, dia beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian dia mati dan Allah masukkan dia ke dalam surga, ya. Bagaimana kita memahami hal ini, ya? Maka di sini perlu, ya ikhwah, kita memahami hadis Rasulullah SAW dengan jalan pemahaman para salafus soleh, ya. Karena kalau kita memahami secara letterless saja, maka kita akan kebanyakan salah paham, ya. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa di sini di antaranya adalah sesungguhnya keadaan manusia, ya, ketika dia sampai pada 4 bulan, ya, sebelum sampai pada 4 bulan penciptaan, maka statusnya tidak disamakan sebagaimana manusia hidup. Artinya apa? Ketika misalkan istri kita hamil masa 3 bulan, maka kondisi janin ini itu tidak dihukumi sebagaimana manusia hidup. Artinya dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan juga tidak perlu disolati, ya. Baru kalau sampai 4 bulan kemudian meninggal atau keguguran, maka dia sama cara merawatnya sebagaimana jenazah orang hidup, ya. Misalkan ada salah seorang dari istri teman kita yang hamil 4 bulan atau 5 bulan kemudian keguguran, maka posisinya sama dengan manusia hidup, dimandikan, dikafani dan disolati. Nah, ada penjelasan yang menarik dari beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini di poin yang terakhir ini. Yang dimaksud dengan seseorang beramal dengan amalan penduduk surga selama hidupnya, kemudian dia di akhir hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka, fayasbiqu alaihil kitab, mendahului atasnya ketentuan Allah, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan Allah masukkan ke dalam neraka. Beliau di sini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang seperti ini, ya, beramal dengan amalan ahli jannah sebagaimana manusia pada umumnya, namun pada hakikatnya, ya, niatnya itu jahat dan rusak. Dia sholat tapi mungkin hanya untuk dipuji manusia. Dia sedekah agar mungkin supaya dirinya
pilih sebagai ketua RW misalkan, atau dia melakukan amalan soleh lainnya tapi dengan tidak didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ta'liq beliau mengatakan di sini adalah fataglubu hadhihi niyyah al-fasidah, maka niat tersebut, niat dari amal soleh yang dia lakukan tersebut selama hidupnya itu menjadi mayoritas dari semua amalnya, ya. Jadi niatnya itu rusak, hatta yuhtamu lahu bisu'il khatimah, naudzubillah min dzalik, sehingga dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang nomor 4 ini masih ada kaitannya dengan hadis yang nomor 1 atau pertama, bahwasanya seseorang yang beramal amal soleh dengan amalan soleh, amalan penduduk surga, ya, tapi hakikatnya niatnya rusak dan juga jahat, maka itu menjadi sebab Allah nanti akan masukkan dia ke dalam nerakanya, dan itu tentu kita tidak mau semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan amalan kita, membaguskan niat kita, sehingga apa yang kita lakukan dari semua amal soleh yang kita lakukan ini adalah bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat kelak di yaumul hisab. Aqulu qauli hadza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.